Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diari. Di video kali ini aku akan bagikan 8 resep ide sambal yang simpel dan tahan lama. Ini cocok sekali untuk menu buka atau sahur kalian yang gak mau ribet. Jadi kalau kalian mau tinggal diambil aja. Ini bisa tahan sampai 1 bulan ya teman-teman. Untuk resep selengkapnya silahkan tonton terus video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Siapkan air, tunggu sampai airnya itu benar-benar mendidih. Kemudian ini aku masukkan dulu untuk tomatnya. Di sini aku gunakan sekitar 3 buah tomat ya teman-teman. Kemudian aku masukkan bawang putih serta bawang merah. Ini aku potong menjadi beberapa bagian ya biar cepat empuk. Ini aku masak sebentar aja, kira-kira 1 menitan. Kalau udah 1 menit, kemudian ini aku masukkan cabenya. Ini aku masak lagi sekitar 1 menit ya teman-teman. Kalau udah sekitar 1 menit, aku akan angkat dan tiriskan. Jangan terlalu lama, nanti kalau terlalu lama takutnya tekstur dari cabenya itu terlalu empuk ya, jadi nanti warnanya nggak cantik lagi. Udah seperti ini, matikan api. Lalu ini aku akan chopper aja, tapi kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa ya teman-teman. Ini nanti aku chopper kasar aja ya biar hasilnya tuh lebih cantik. Ini cabenya warnanya tuh masih tetap hijau ya, karena tadi pas merebusnya aku tambahkan garam serta minyak goreng. Ini aku chop kasar aja. Oke, segini aja ya, jangan terlalu lama. Dan hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Teksturnya itu nggak begitu halus, masih ada kayak serat-seratnya gitu. Ini masih panas banget ya, jadi kalian harus hati-hati. Karena tadi aku rebus, jadi tuh sambalnya ini mengandung air ya teman-teman. Kemudian ini aku siapkan wajan. Ini nggak aku tambahkan minyak terlebih dulu. Ini aku masak biar kadar airnya berkurang dulu ya. Ini aku masak dengan menggunakan api agak kecil ya teman-teman, biar tidak gosong. Dan kalian harus aduk-aduk sampai kadar airnya itu berkurang. Nah, ini udah berkurang seperti ini. Tinggal tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya teman-teman. Ini aku kira-kira aja dulu, nanti kalau sekiranya kurang biar aku tambahkan lagi. Kemudian aduk-aduk. Ini aku masak sampai sambalnya itu matang dan tanak ya. Kemudian aku masukkan serai serta daun jeruk. Ini biar aromanya itu tambah enak ya. Kemudian aku akan masukkan juga bumbu halusnya. Di sini ada garam, gula, serta kaldu jamur. Aduk-aduk lagi. Kalau udah seperti ini, aku akan masak sampai warnanya itu agak sedikit ini ya teman-teman, gelap seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini tuh udah tanak dan matang. Kalian tinggal koreksi rasa aja ya, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum, kalian tinggal tambahkan aja ya. Dan ini terakhir aku akan kasih perasan dari jeruk nipis, nanti biar warnanya itu tetap cantik dan lebih enak ya kalau dikasih jeruk nipis kayak gini. Kalau udah, aduk-aduk sebentar.
Nah, ini untuk minyaknya itu udah keluar ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, sambal hijau ala rumah makan Padang pun siap untuk disajikan ya. Ini penampilannya itu tetap cantik, tetap hijau. Dan ini sisa dari sambalnya aku akan taruh ke dalam wadah seperti ini. Atau kalau kalian mau taruh ke dalam botol juga nggak apa-apa ya teman-teman. Ini aku taruh seperti ini karena tadi aku tambahkan minyak, jadi ini anti basi ya. Kalau kalian mau yang sambal hijaunya tahan lama lagi, kalian nggak perlu kasih tomat ya teman-teman, karena ini tadi aku kasih tomat, jadi nggak begitu lama tahannya dibanding dengan yang nggak dikasih tomat. Sediakan 2 ekor ikan tongkol yang ukurannya lumayan gede, kemudian ini ada bumbunya, ada percabeannya, ini ada bumbu halusnya, ada garam, gula, serta kaldu jamur. Untuk ikan tongkolnya ini aku akan suwir-suwir ya teman-teman. Ini aku akan buang dulu kotorannya, kepalanya juga aku buang ya teman-teman. Habis itu tinggal disuir-suir aja, jadi ini aku suir-suirnya pas ikan tongkolnya masih mentah ya. Sesekali jangan lupa dibuang untuk tulangnya, karena kalau ikan tongkol yang gede ini tulangnya lumayan kelihatan ya teman-teman. Nah, ini aku suir-suir sekiranya segini ya, nggak usah terlalu halus. Ini untuk tulangnya juga aku buang. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini 2 ekor ikan udah aku suwir-suwir. Kemudian untuk bumbunya ini aku akan chopper kasar ya teman-teman. Ini ada cabai rawit hijau serta cabai rawit merah, cabai keriting hijau dan cabai keriting merah, bawang merah serta bawang putih. Ini aku choppernya kasar aja, nggak aku tambahkan air sama sekali ya teman-teman. Kurang lebih 1 menitan aja aku menchoppernya. Oke, setelah itu ini aku siapkan teflon, kemudian aku tambahkan minyak goreng agak banyak ya. Ini terlebih dulu aku akan goreng ikan tongkol yang udah aku suwir-suwir tadi. Oh ya, tadi aku tuh lupa ya teman-teman, harusnya sebelum aku masukkan ikan tongkolnya aku kasih tepung ya, jadi biar tidak meletup. Tapi ini nggak apa-apa, ini aku kasih tepung sekarang aja ya biar mengurangi letupan. Karena biasanya kalau goreng ikan seperti ini itu gampang meletup teman-teman. Yang kasih sedikit aja tepung, nah biar mengurangi letupannya. Ini aku memasak dengan menggunakan api sedang ya, dan sesekali aku akan aduk biar tidak gosong bagian bawahnya. Untuk ikan tongkolnya ini aku akan goreng sampai kering. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman, udah kering seperti ini. Kalau udah seperti ini tinggal angkat dan tiriskan aja ya teman-teman. Kalau kalian mau yang agak kering lagi juga boleh, cuman aku gini aja udah, menurutku udah lumayan. Ini minyaknya, ini aku tadi udah aku kurangi sedikit ya teman-teman. Terus sisanya aku akan masukkan cabai yang udah aku chopper tadi. Masak dengan menggunakan api kecil ya teman-teman, jangan terlalu kecil ya. Masak pelan-pelan aja biar benar-benar matang sempurna. Jangan lupa diaduk ya teman-teman biar matangnya merata. Ini tekstur sambalnya itu nggak begitu halus ya, agak kasar gitu. Kemudian aku akan masukkan bumbu halusnya tadi, ada garam, gula, serta kaldu jamur. Aduk-aduk, tumis ya sampai sambalnya ini berubah agak sedikit gelap dan sedikit kering ya teman-teman.
Nah, kurang lebih seperti ini, udah sedikit gelap dan sedikit kering. Kalau udah seperti ini, masukkan ikan tongkol yang udah aku goreng tadi. Aduk-aduk ya teman-teman. Kalau udah seperti ini, masak dengan menggunakan api kecil ya. Jangan lupa kalian koreksi rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum, tinggal kalian tambahkan aja ya. Ini aku masak sebentar lagi ya, biar benar-benar kering. Karena ini menurutku sambalnya masih agak sedikit belum kering gitu teman-teman. Tuh. Nah, ini. Nah, kalau sekarang ini udah matang seperti ini teman-teman. Ini memang agak berminyak ya, biar bisa tahan lama. Nah, kalau udah ini siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini aroma ikan tongkolnya itu kerasa banget. Buat kalian yang suka pedas, ini tuh pas banget untuk ukurannya ya. Kalau kalian nggak suka pedas, untuk cabai keriting sama cabai ininya, cabai hijaunya bisa dibanyakin ya teman-teman. Ini aku udah menyediakan bahan-bahannya. Ini ada udang rebon, kemudian ini ada cabai rawit merah dan hijau, serta cabai keriting hijau dan merah, bawang merah, bawang putih. Ini nanti aku akan chopper kasar ya teman-teman untuk perbumbuannya ini. Kemudian untuk bumbu halusnya ada garam, gula, serta kaldu jamur. Nah, di sini untuk takarannya kalian sesuaikan aja ya, banyak sedikitnya. Ini nanti aku akan chopper kasar kurang lebih 1-2 menitan aja, jangan terlalu halus. Karena ini aku campur cabai hijau, jadi nanti untuk hasilnya itu nggak begitu pedas ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau yang versinya agak pedesan, untuk cabai rawit merahnya kalian perbanyak ya. Oke, lanjut. Ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan minyak goreng. Ini aku kasih agak banyakan ya teman-teman untuk minyak gorengnya, karena ini untuk menggoreng udang rebonnya. Jadi udang rebonnya ini aku goreng sampai agak sedikit kecoklatan. Kalau kalian nggak suka udang rebon, kalian bisa gantikan dengan ikan teri ya teman-teman. Di video sebelumnya aku juga udah share ke kalian bagaimana kalau menggunakan ikan teri, jadi kalian tinggal scroll aja ke bawah ya. Kemudian ini tadi untuk udang rebonnya udah kecoklatan, tinggal angkat dan tiriskan. Kemudian ini aku akan tumis untuk bumbu yang udah aku haluskan tadi ya. Ini untuk cabenya hasilnya kasar seperti ini ya teman-teman. Untuk sambal ini bisa tahan sekitar 1-2 bulan, tapi kalian taruh di kulkas ya teman-teman. Oke, ini aku akan masak sampai sambalnya ini matang, jadi nanti biar tidak basi. Ini untuk minyaknya kayaknya kurang ya teman-teman, aku tambahkan sedikit lagi, karena kalau minyaknya kurang nanti takutnya itu sambalnya nggak matang ya, dan nanti hasilnya nggak maksimal. Ini aku masak dengan menggunakan api relatif sedang ya. Kemudian aku akan masukkan bumbu halusnya, ada garam, gula, serta kaldu jamur. Aduk-aduk. Nah, ini udah agak gelap seperti ini ya teman-teman teksturnya. Ini udah matang untuk sambalnya, udah hampir matang, belum matang sempurna ya. Ini tinggal aku masukkan aja udang rebon yang udah digoreng tadi. Kemudian aduk-aduk ya, biar semua bumbunya tercampur merata.
Kalau udah, jangan lupa ya kalian koreksi rasa apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum, kalian tinggal tambahkan aja untuk bumbunya ya teman-teman. Karena ini udang rebonnya lumayan banyak dan tadi cabenya tuh nggak begitu banyak, ini kayaknya nggak begitu pedas ya. Oke, ini hasilnya seperti ini teman-teman. Tadi udah aku koreksi rasa dan menurutku rasanya udah pas dan semua bumbunya udah tercampur merata, dan untuk sambalnya juga udah matang sempurna. Kalau udah seperti ini tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya. Ini bisa kalian simpan di dalam kulkas atau di suhu ruang, bisa tahan sampai 1 minggu ya teman-teman. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini. Sambal udang rebon ala aku pun siap untuk disajikan ya. Ini aku taruh ke dalam piring dulu, baru nanti kalau udah dingin aku akan taruh ke dalam toples. Untuk sisanya karena udah dingin, aku akan taruh ke dalam botol seperti ini ya teman-teman. Ini buat kalian yang mau bikin usaha bisa juga loh teman-teman, kalian jadikan usaha sampingan karena cara bikinnya gampang banget dan ini pastinya untungnya gede. Tuh hasilnya kayak gini. Ini tinggal tutup aja, taruh di kulkas atau suhu ruang. Tapi kalau kalian mau yang tahan lama, tinggal taruh di kulkas aja ya teman-teman. Pedas atau pecinta ikan teri, kalian bisa coba resep aku kali ini ya teman-teman. Untuk resep selengkapnya silahkan tonton ya, aku udah sediakan perbumbuannya. Ini ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, cabai keriting merah dan hijau. Kemudian ini ada teri nasi, kemudian ada garam, kaldu jamur, serta gula. Lanjut untuk terinya, ini aku akan goreng dengan menggunakan minyak yang benar-benar panas ya teman-teman. Ini aku goreng sampai ikan terinya itu benar-benar kering, jadi ini agak lama ya. Tapi kalau kalian mau menggunakan teri yang ukurannya agak besar juga boleh ya. Kebetulan aku punya banyak stok teri nasi seperti ini, jadi aku gunakan yang ada aja ya. Nah karena ini menggorengnya agak lama, jadi aku akan chopper terlebih perbumbuannya. Ini ada cabai-cabeannya, bawang merah, bawang putih. Ini aku gunakan chopper kayak gini biar nanti teksturnya pas di chopper itu nggak terlalu halus ya teman-teman. Ini aku chopper sampai agak kasar aja, jangan terlalu halus. Untuk teksturnya kurang lebih seperti ini aja. Untuk sambal terinya, untuk kali ini aku nggak menggunakan tomat sama sekali ya, jadi ini bisa tahan lebih lama daripada kalian menggunakan tomat ya. Ini kurang lebih kayak gini teman-teman, dan warnanya tuh cantik banget, ada merah ada hijau kayak gitu. Nah ini untuk terinya udah mulai agak ini ya, agak kering seperti ini. Kalau udah seperti ini tinggal kalian angkat dan tiriskan aja ya. Nah ini untuk minyaknya aku gunakan sekitar sepertiganya ya, yang sisanya aku akan sisihkan. Kemudian ini aku masukkan percabeannya yang udah aku chopper tadi. Ini aku masak dengan menggunakan api kecil ya teman-teman, takutnya kalau kalian gunakan api terlalu besar cepat gosong, jadi pelan-pelan aja masaknya. Kemudian ini aku masukkan garam, kaldu jamur, serta gula. Nanti kalau sekiranya kurang tinggal ditambahkan aja ya. Nah ini aku masak sampai sambalnya itu warnanya agak gelap, kurang lebih seperti ini. Kalau kalian masaknya nggak terlalu tanak, nanti takutnya tuh akan cepet basi ya teman-teman. Nah ini udah matang sambalnya, tinggal kalian masukkan aja ikan teri yang udah digoreng tadi dan diaduk-aduk. Jangan lupa kalian koreksi rasa ya, kalau rasanya udah pas kalian nggak perlu tambahkan bumbu lainnya. Dan ini kayak gini teman-teman, ini tuh ikan terinya tuh crispy banget dan gurih. Ini tuh dimakan dengan menggunakan nasi anget tuh pasti enak banget teman-teman. Hasilnya tuh kayak gini.
Ini pedas banget, jadi kalau kalian mau yang versi nggak pedas, tinggal kalian sesuaikan aja ya untuk percabeannya. Dan ini bisa kalian gunakan stok di dalam kulkas untuk berbulan-bulan loh teman-teman. Kebetulan ini udah dingin, jadi aku taruh ke dalam wadah kayak gini, atau kalau kalian mau taruh ke dalam botol juga boleh ya teman-teman. Di sini aku udah sediakan cabai rawit serta cabai keriting hijau, kemudian ada bawang putih serta ikan teri, dan ini ada gula, garam serta kaldu jamur. Nanti aku akan cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Dan ini untuk cabai-cabiannya aku akan rebus dulu. Tadi aku udah didihkan air, tunggu sampai airnya tuh bener-bener mendidih. Terus tadi aku tambahkan juga garam ya, biar warnanya tuh tetap cantik. Nah, kalau udah seperti ini, tadi aku juga tambahkan ini tuh ya teman-teman, bawang putih. Terus angkat dan tiriskan, jangan terlalu lama ya. Ini sampai matang aja atau setengah matang, sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya. Lanjut, ini aku siapkan minyak, tunggu sampai benar-benar panas, baru aku masukkan ikan terinya. Ini ikan terinya untuk kepalanya aku buang ya teman-teman. Aku gunakan yang agak besar aja. Nah, ini tunggu sampai ikan terinya itu benar-benar kering seperti ini ya. Baru kalian angkat dan tiriskan ya teman-teman. Nah, ini udah matang, jangan terlalu lama takutnya nanti gosong. Kira-kira 3-4 menitan aja baru angkat. Nah, kayak gini ya. Kemudian ini untuk percabeannya aku akan ulek aja ya. Ini aku masukkan juga garam, kaldu jamur serta gula. Ini aku ulek sampai teksturnya itu agak sedikit lembut. Aku tuh lebih suka kalau bikin sambal itu nggak terlalu halus ya teman-teman, masih ada serat-seratnya gitu. Tapi kalau kalian mau yang instan, kalian bisa chopper aja biar hasilnya tuh lebih cepat. Tapi kalau di chopper itu hasilnya tuh agak lembut gitu teman-teman, jadi menurutku nggak begitu kerasa sambalnya. Oke, ini aku akan ulek-ulek aja ya. Oke, ini udah halus seperti ini. Kemudian aku akan siram menggunakan minyak panas ya teman-teman. Nah, ini terlebih dulu ikan terinya aku akan masukkan ya. Ini kenapa ikan terinya aku masukkan di akhir, biar masih ada krenyes-krenyesnya gitu teman-teman. Kalau kalian masukkan di awal atau diulek di awal, nanti ikan terinya itu nggak crispy ya. Ini cuma aku penyet-penyet aja seperti ini. Terus masukkan minyak yang benar-benar panas ya, jadi kalian harus panaskan minyak goreng terlebih dulu. Ini aku taruh agak tengah ya teman-teman, biar nanti tuh pas diguyur dengan minyak panas itu lebih gampang. Oke, seperti ini aja. Untuk bahannya di sini aku udah kupas sekitar 8 siung bawang merah. Kemudian ini aku akan potong-potong seperti ini ya teman-teman, biar nanti pas digoreng itu cepat matang. Kemudian sisihkan. Untuk bawang putihnya juga sama, aku di sini sediakan sekitar 5 siung bawang putih, kemudian aku iris-iris juga ya. Dan untuk tomatnya di sini aku gunakan 2 buah tomat, kemudian aku akan potong kurang lebih seperti ini, kemudian sisihkan. Kemudian aku tambahkan 2 cabai keriting hijau, kemudian ini sama aku potong ya biar tidak terlalu panjang. Untuk cabai keriting merahnya juga sama, ini aku potong. Lanjut, ini aku gunakan cabai rawit hijau, sama aku potong juga ya teman-teman, karena kalau kalian nggak potong takutnya tuh meletup dan itu sangat berbahaya banget. Dan untuk cabai rawit merahnya juga sama, aku potong-potong. Nah, setelah seperti ini sisihkan ya.
Dan untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Untuk persambalannya ini nanti aku akan tumis terlebih dulu, dan tomatnya juga ini ada bumbu halusnya juga. Di sini aku udah siapkan teflon, kemudian ini aku tambahkan minyak bekas untuk menggoreng ayam ya teman-teman, biar aromanya itu lebih enak. Kemudian ini aku tumis terlebih dulu bawang merah, bawang putih. Setelah setengah matang seperti ini, baru nanti aku akan masukkan cabai-cabiannya, karena untuk bawang merah dan bawang putih itu masaknya matangnya agak lamaan teman-teman, jadi kalian jangan masukkan barengan. Oke, setelah seperti ini aduk-aduk, tunggu sampai cabenya itu agak empuk ya teman-teman, atau udah matang, baru nanti kalian akan matikan api dan siap untuk diulek ya, atau kalau kalian mau dicoper juga boleh dicoper ya teman-teman. Nah, kalau lebih seperti ini penampilannya cantik banget, makanya tadi aku kasih warna hijau dan warna merah biar warnanya itu warna lebih berwarna-warni ya teman-teman. Nah, di sini aku udah siapkan cuplikan seperti ini, kemudian aku akan masukkan sambal yang udah kita goreng tadi, kemudian ini aku akan tumis lagi untuk tomatnya di sisa penggorengannya tadi ya teman-teman. Tidak perlu ganti minyaknya, cukup seperti ini aja ya, dan sesekali jangan lupa diaduk ya, biar cepat matang untuk tomatnya. Kemudian ini aku akan ulek, dan ini aku tambahkan bumbu halusnya, ada gula jawa atau gula merah, kemudian ada garam dan kaldu jamur. Kemudian ini aku akan ulek sampai semuanya itu halus ya teman-teman. Ini sangat memakan waktu banget, jadi kalau kalian yang nggak ada waktu silahkan kalian gunakan chopper aja ya, biar lebih gampang. Oke, setelah ini sambalnya halus seperti ini, kemudian aku akan angkat ya. Ini aku habis ini mau buat ngulek tomatnya, jadi ini aku angkat terlebih dulu. Oke, tadi tomatnya udah matang, jadi tinggal diulek aja ya teman-teman. Kemudian ini aku akan ulek sebentar aja ya teman-teman. Dan ini sambal yang udah diulek tadi aku akan tumis lagi di bekas minyak untuk menggoreng tomat tadi ya teman-teman. Ini aku masak dengan menggunakan api sedang atau agak kecil dikit ya, jangan terlalu besar apinya, takutnya nanti gosong. Dan ini tomatnya juga udah halus seperti ini, kemudian nanti sama aku akan angkat dan jadikan satu dengan sambal yang kita tumis tadi ya teman-teman, karena untuk sambal tomat itu kadar airnya itu sangat banyak teman-teman, jadi kalau kalian nggak dibikin dengan cara seperti ini tuh nggak bisa tahan lama ya. Nah, ini untuk sambalnya udah matang, tinggal masukkan tomatnya, aduk-aduk sampai kadar airnya itu menyusut ya teman-teman. Dan untuk bumbunya itu gampang banget, ada tomat, cabai keriting, cabai rawit merah dan hijau, serta ada terasi dan jeruk limau. Nah, ini untuk cabai rawitnya serta cabai keritingnya aku akan ulek terlebih dulu ya teman-teman. Kemudian ini aku akan masukkan terasi yang udah dibakar, atau kalau kalian ada terasi yang sudah matang juga boleh. Kemudian aku akan tambahkan sedikit kaldu jamur, kemudian aku tambahkan juga sedikit garam. Oh ya, untuk garamnya kalian jangan kasih terlalu banyak ya teman-teman, karena terasi itu udah asin, takutnya nanti terlalu asin. Kemudian aku akan tambahkan juga sedikit gula. Nah, setelah itu aku akan ulek ya. Ini aku akan ulek sampai teksturnya itu agak halus, tapi jangan terlalu halus juga. Aku tuh lebih suka kalau bikin sambal itu masih agak ada tekstur kasar kayak gitu.
Setelah teksturnya agak halus seperti ini, kemudian aku akan masukkan tomat. Ini tomatnya udah aku potong-potong ya biar lebih gampang pas diulek. Di sini aku menggunakan satu buah tomat ukuran kecil ya teman-teman. Kalau kalian menggunakan tomat yang kegedean mungkin separuh aja udah cukup. Kemudian ini sama aku akan ulek, ini sampai aku ulek kasar aja ya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku akan peras sedikit jeruk limau, atau kalau mau jeruk nipis juga boleh. Kemudian ini aku akan ulek ya, biar tidak pahit. Jangan lupa isinya itu dibuang ya teman-teman. Oke, udah jadi seperti ini hasilnya, simple dan praktis banget. Di sini aku akan siapkan bahan-bahannya. Ini ada bawang merah. Untuk bawang merah aku gunakan sekitar 8 siung ya. Kemudian aku akan potong kayak gini biar nanti tuh lebih gampang pas dicoba. Setelah seperti itu, sisihkan. Untuk bawang putihnya juga sama, aku akan iris-iris aja terlebih dulu. Di sini aku gunakan 4 siung bawang putih. Dan untuk tomatnya pastinya digunakan tomat yang masih hijau ya teman-teman. Ini aku gunakan satu buah yang ukurannya agak besar. Kemudian aku akan potong menjadi beberapa bagian. Setelah itu sisihkan. Untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini ya. Ini ada cabai rawit serta cabai keriting hijau. Kemudian ini ada udang rebor juga. Ada bawang merah, bawang putih serta tomat. Lanjut, aku akan siapkan wajan, kemudian aku akan rebus air. Setelah airnya mendidih, aku akan masukkan bawang merah, bawang putih, cabai keriting hijau dan cabai rawit hijaunya. Ini aku tambahkan sedikit garam ya, biar warnanya itu tetap hijau, tetap cantik. Terus aku tambahkan kurang lebih 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian untuk tomatnya juga sama, aku akan rebus terlebih dulu. Aduk-aduk ya. Ini aku akan masak sampai setengah matang ya, biar aroma langunya itu hilang. Setelah seperti ini aku akan angkat dan tiriskan. Untuk bahan yang direbus tadi aku akan chopper aja ya teman-teman, biar lebih gampang. Tapi kalau kalian mau diulek manual juga nggak apa-apa. Nanti aku akan chopper sebentar aja biar teksturnya itu masih agak bertekstur, jangan terlalu lembut. Kemudian aku tambahkan sedikit garam, gula, kemudian aku tambahkan juga kaldu bubuk. Di sini aku gunakan kaldu sapi. Kemudian aku chopper sebentar aja, jangan terlalu lembut ya teman-teman. Lanjut, ini udang rebornya udah aku goreng biar sampai matang. Oh ya, tadi videonya sempat ke skip. Setelah agak kering seperti ini, kemudian aku akan masukkan sambal yang udah aku haluskan tadi.
Kemudian aduk-aduk, lalu masak sampai teksturnya itu benar-benar matang atau warnanya itu udah warna hijau gelap ya, karena kalau sekarang ini masih ada airnya. Jadi kalau kalian bikin sambal, usahakan airnya itu benar-benar menyusut ya, karena kalau masih ada airnya seperti ini nanti sambalnya itu cepat basi. Jadi ini aku akan masak dengan menggunakan api sedang ya. Nah, kurang lebih seperti ini, warnanya itu udah agak gelap, hijau gelap kayak gini. Jangan lupa cek rasa, kalau rasanya udah pas, kalian matikan api dan siap untuk disajikan ya. Ini aku akan mensajikan, tuh penampilannya itu cantik banget, tetap hijau. Kalau kalian nggak suka udang ngulon, kalian bisa gantikan juga dengan ikan teri atau ikan tongkol, atau mungkin bahan lainnya yang kalian sekiranya suka juga boleh ya.